Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya kita akan membuat video seputar market cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru soal market cryptocurrency. Oke, untuk video malam ini kita bakalan membahas sesuatu yang lagi banyak banget dibicarain orang-orang, yang katanya sedang terjadi di Bitcoin dan bisa memprediksi harga Bitcoin. Nah, sekarang kita ada di chart Bitcoin. Apa itu? Ya, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar. Itu adalah metode analisis Wyckoff. Jadi kita di sini akan bahas apa itu metode Wyckoff, gimana cara penggunaannya, lalu apa yang bisa kita ambil dari Wyckoff untuk memprediksi harga Bitcoin. Semuanya akan kita bahas di video kali ini. So teman-teman, kalau misalnya tertarik, stay tune terus, saya akan jelaskan semuanya. Dan kita langsung mulai aja videonya. Let's go. So kita mulai dulu. Ya, saya bakalan kasih dulu lah sedikit sejarahnya Wyckoff gitu ya, sedikit aja, jangan terlalu banyak karena nanti malah jadi bosen jatuhnya ya. Jadi metode Wyckoff ini dikembangkan oleh yang namanya Richard Wyckoff. Jadi metode ini diambil dari pembuatnya sendiri, Richard Wyckoff namanya, di awal tahun 1930-an. Jadi udah gila lama banget ya. Dan ini terdiri dari serangkaian prinsip dan strategi yang awalnya dirancang untuk pedagang dan investor. Jadi memang sudah dirancang untuk trader ya. Wyckoff mendedikasikan sebagian besar dari hidupnya mengajar, dan karyanya berdampak banyak pada analisis teknis modern. Meskipun metode Wyckoff awalnya difokuskan pada saham, kini diterapkan pada semua jenis pasar keuangan. Oke, jadi itu ada sedikit sejarah, siapa pendirinya, kapan berdirinya. Dan sini juga ada beberapa penjelasan hukum Wyckoff, hukum penawaran dan permintaan, hukum sebab akibat, hukum upaya versus hasil. Kemudian ya, di juga ada penjelasan akumulasi, uptrend, bla 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 bla. Di sini saya bakal langsung lanjut aja ke gambarnya untuk menjelaskan supaya teman-teman lebih gampang cernanya gitu ya, karena langsung ngelihat gambarnya. Oke, jadi ini kita bakalan sambil cocokkan dengan chart Bitcoin yang ada sekarang. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Bitcoin mengalami dump atau penurunan yang cukup drastis dari sini. Dari tanggal 11 Mei sampai 20 Mei itu terjadi penurunan yang sangat drastis. Dan itu di sini ya, fase PS sampai ke SC sudah terjadi. Kemudian SC, AR, ST, dan ini terjadi di sini. Jadi dia ada dua wave, 1, 2, sama 1, 2. Dan kemudian dari sini ke ST ini kan berarti harus ada pola seperti double bottom gitu ya. Terjadinya di mana? Terjadinya di sini, 1 dan 2, double bottom. Oke. Jadi ini semua masih dalam tahap yang ini, ST. Sekarang kita berada di tahap ST ini mau ke sini. Berarti harusnya jika teori ini memprediksi dengan benar, maka harusnya harga Bitcoin ini bakal breakout dan akan menyentuh ke arah 42 atau 43 ribu di sini untuk kembali retest bagian ini di sini. Nah, ini high-nya di sini. Berarti harus retestnya sebelah sini. Dan jika teori Wyckoff ini benar juga, maka kita akan mendapatkan fase spring namanya yang di C. Dan itu adalah penurunan harga yang cukup drastis lagi ke sini dan membentuk lower low untuk bisa kembali lagi ke bullish trend. Jadi syaratnya ini sekarang kita retest dulu ke sini, baru turun sampai ada lower low di sini, menembus ini. Karena kita bisa lihat spring ini titiknya di bawah SC. Berarti harganya di bawah lagi dari
30.000, berarti udah sekitar 26 atau 27.000 di sini. Atau saya bisa simpulkan sebenarnya spring ini bisa kita sebut juga sebagai yang namanya fake breakout atau manipulasi gitu ya. Bagaimana maksudnya manipulasi itu bagaimana? Sekarang begini, teman-teman anggap saja harganya naik sampai ke 42.000 atau 43.000 di sini. Dan tiba-tiba dumpnya tiba-tiba di reject dan turun sangat deras sampai ke bawah sini dan menembus ini. Kira-kira teman-teman bakalan panik nggak? Kalau menurut saya, kalau misalnya investor yang belum berpengalaman ataupun trader yang tidak berpengalaman, itu pasti sedikit banyak bakalan panik gitu. Karena tiba-tiba udah naiknya tinggi di sini, tiba-tiba di bawah crash lagi jauh sampai ke bawah. Dan biasanya kalau misalnya orang yang buy di sekitar area sini, mau dia buy di sini, mau dia buy di sini, atau mau dia buy di sini, stop lossnya di mana? Harusnya adanya di sebelah sini. Kalau secara logika ya, biasanya orang taruh stop lossnya ya di bawah low-nya. Atau mungkin ada yang taruhnya sebelah sini. Sini. Atau mungkin dia kan belinya di sini nih. Taruh stop lossnya di sini mungkin, atau dia belinya di sini, taruh stop lossnya di sini, atau kalau dia belinya di sini, mungkin stop lossnya bahkan ada di sini. Nah, bagaimana bisa dikatakan manipulasi? Nah, ketika dibawa turun ke sini, otomatis banyak banget stop loss yang ke trigger, jadi terlikuidasi, dan semua bakalan panic selling di sini karena melihat wah gila ini turunnya gila-gilaan, jadi udah bakalan berebut panic selling, sell sampai sudah terlikuidasi semua stop loss yang ada di area sini, baru bandarnya tiba-tiba bawa terbang lagi ke atas. Itu yang biasanya buat kita nyesek juga. Kita taruh stop lossnya dari sebelah sini, menurut kita udah bagus, tiba-tiba stop loss kita kena, baru juga kena stop loss, besoknya langsung dibawa terbang tinggi lagi. Nah, itu termasuk salah satu manipulasi bandar. Nah, jadi kita masih harus menunggu spring. Loh, Bang, kok bukannya kita udah ada springnya di sini ya? Kan ini jaraknya jauh banget. Sedangkan di sini jaraknya dekat. Kok bisa dibilang ST-nya sekarang kita masih masa ST? Karena kalau menurut saya, bukan menurut saya sih, kalau kita lihat secara jeli, spring ini titiknya itu di bawah SC. Jadi memang dari teorinya juga udah mengajarkan seperti itu, bahwa nanti harganya ini bakal dibawa turun lagi, jika menyentuh ke sini akan dibawa turun lagi sampai ke low yang baru nanti dinaikkan ke atas lagi. Karena kalau misalnya pada saat ini langsung dibawa terbang tinggi, wah ini bandar bakal ruginya banyak dong, ya kan? Karena orang udah pada belinya di sini, udah beli di sini, ya enggak. Biasanya bakal banyak banget yang namanya fake breakout untuk melikuidasi semua stop loss yang ada di titik-titik seperti ini. Baru nanti akan dibawa terbang lagi ke atas. Dan itu adalah menurut saya pribadi, opini saya pribadi dalam membaca metode Wyckoff ini. Kalau misalnya teman-teman tidak setuju, menurut teman-teman sekarang kita udah di spring dan kita malah sekarang udah di LPS misalnya, tidak masalah juga. Tapi saya masih berpendapat kalau misalnya teori Wyckoff ini benar, saya melihat kita masih belum dalam fase melewati spring, tapi kita dalam fase ST ini menuju ke sini, menuju ke atas lagi untuk retest, baru nanti dibawa turun lagi, udah spring baru naik lagi ke atas. Tapi namanya technical analysis guys, itu tidak selalu 100% benar dan tidak akan selalu 100% bisa memprediksi dengan akurat, dan tidak 100% juga bentuknya bakal sama gitu kan, karena setiap kondisi market itu berbeda-beda. Maka tugas kita sebenarnya bukan untuk menebak wah tahun depan atau bulan depan nih bakal harganya di mana nih. Kita nggak bakal bisa tahu guys, dan nggak ada yang bakalan bisa prediksi. Jalan satu-satunya ya kita cuma bisa melihat kondisi sehari-hari. Dan ya pastinya setiap harinya juga kalau misalnya teman-teman yang subscribe ke saya juga bakalan kasih prediksi secara daily atau setiap hari
supaya teman-teman bisa menghadapi kondisi-kondisi yang akan terjadi di Bitcoin gitu. Untuk sekarang kan yang pastinya teman-teman udah tahu, dan video tadi pagi juga udah saya jelasin bahwa kalau teman-teman yang membeli, hati-hati ketika sudah menyentuh trend ini, karena bisa jadi akan di reject lagi ke bawah, atau ini kita bakal konsolidasi sebentar di sini, konsolidasi dulu, baru nanti di bawah terbang lagi. Nah kalau udah breakout dari sini, teman-teman baru mau masuk, itu juga boleh sebenarnya. Oke, jadi kita nggak usah bahas terlalu detail lah untuk harga Bitcoin sekarang, karena yang hari ini mau dibahas kan metode Wyckoff. Jadi seperti yang tadi saya jelasin, kalau menurut saya pribadi, kalau metode Wyckoff ini benar, menurut saya kita juga belum dalam fase spring, karena kita masih ada di sini untuk retest ke topnya dulu, baru nanti turun lagi, baru nanti spring, dan kita baru kembali ke bullish trend. Oke, jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah metode Wyckoff itu pantas untuk dipercaya, atau mungkin teman-teman nggak percaya sama sekali dengan namanya metode Wyckoff? Ya itu semua tergantung teman-teman. Saya di sini hanya tugasnya sharing aja ke teman-teman, dan itu semuanya adalah opini saya pribadi, pendapat saya pribadi. Jadi boleh teman-teman percaya, boleh juga tidak, nggak ada masalah. Saya cuma mau sharing aja pendapat saya. Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena setiap harinya saya bakal membuatkan video untuk teman-teman semua supaya saya juga lebih semangat. Jangan lupa kalau bisa dibantu share juga supaya lebih banyak orang mengenal channel saya dan channel saya lebih berkembang. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video yang besok. Bye bye.